Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Indonesia. Kali ini kita akan unboxing sebuah tablet dari Huawei, yaitu adalah Huawei MatePad SE. Jadi kita lakukan unboxingnya. Karena kenapa kita lakukan unboxing? Kita penasaran guys, karena di harga 2 jutaan dia bawa chipset Snapdragon 680 yang itu di luar ekspektasi kita waktu dia pertama kali launch. Dan itu kita penasaran banget seperti apa detail spesifikasi yang lainnya. Kemudian ini tablet yang laris banget ya guys. Jadi kita beli ini juga kemarin di 11.11 sale, jadi kita penasaran banget ini seperti apa sih, kenapa laris banget ini tablet, dan kenapa ini tablet menarik banget ya guys di kelas harganya. Dan meskipun memang kelemahan dari tablet-tablet atau produk Huawei saat ini adalah tidak adanya Google Mobile Service. Meskipun begitu, kita tetap penasaran dengan tablet ini. Apakah tablet ini itu sebagus itu? Apalagi sekarang dia pakai Harmony OS, dan kita terakhir review tuh belum pakai yang Harmony OS ya guys. Yang terakhir itu kita lupa tes T10s kalau nggak salah. Waktu itu masih yang Huawei biasa. Di sini how to find apps pakai app gallery, ya kita tahu pakai app gallery. Dan setahu saya terakhir waktu kita review tabletnya Huawei itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia di app gallery. Dan kita penasaran, di sini kita lihat untuk kepala chargernya sendiri kalian dapat di sini di 10 watt ya guys. Jadi kalian dapat kepala chargernya 10 watt ya. Lambat juga ya. Kita dikasih kepala charger yang termasuk lambat ya untuk kelas sebuah tablet. Terus di sini kita mau lihat kita dapat apa lagi. Di sini kalian dapat untuk apa namanya? Untuk slot SD card micro SD. Terus di sini ada panduan singkat. Di sini kemudian kalian dapat USB A to USB Type C ya guys. Jadi USB A to USB Type C ya. Terus udah itu aja, kita bereskan dulu boxnya, baru kita fokus ke tabletnya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita fokus ke tabletnya. Kita keluarkan tabletnya di sini. Di sini kita mau lihat tabletnya di sini warna hitam ya. Untuk modelnya sih cakep ya guys. Model tabletnya ini cakep. Kemudian di sini kita mau lihat terlebih dahulu di bagian atas. Di sini ada dua speaker. Kemudian ada headphone jack 3,5 mm. Kemudian di bagian kanan di sini ada volume up, volume down, tombol power, ada mikrofon di sini. Terus kita bisa lihat di bagian kanan di sini ada untuk slot micro SD. Kemudian di sini ada dua speaker, jadi ada quad speaker, nice ya. Di harga 2 jutaan nih quad speaker bagus banget ya. Kemudian di sini ada USB Type C. Di bagian bawah di sini nggak ada apa-apanya. Jadi untuk mikrofonnya di sebelah atas doang ya. Sebelah atas nggak ada lagi ya. Untuk bagian belakang ada kamera satu. Kemudian untuk kamera depannya landscape, nice ya. Posisinya landscape ini bagus banget ya. Kita keluarkan untuk slot micro SD-nya. Kita mau lihat. Sebenarnya kalau di luar negeri ini harusnya ada yang slot SIM card-nya, tapi kayaknya Huawei selama ini masukin yang apa namanya, cuma WiFi only. Di sini ya, jadi ini WiFi only. Jadi nggak ada slot apa namanya SIM card-nya ya. Kita akan nyalakan dulu aja. Kita akan setup untuk Huawei account. Jadi ini pakai Huawei account, jadi bukan pakai Google account tapi Huawei account. Kita akan setup terlebih dahulu, nanti kita akan download beberapa aplikasi dan kita akan coba untuk tes stylus juga. Jadi kita sekedar tidak hanya unboxing tapi kita juga akan tes stylus untuk menguji stylus mana yang cocok untuk Huawei MatePad SE. Di sini ada 4 stylus yang akan kita uji coba. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Kita setup terlebih dahulu. Kita sudah selesai setup untuk Huawei account-nya. Di sini kita bisa lihat untuk storage-nya dari 64 GB sudah kepake 15,4 GB, yang artinya kalian masih sekitar 40 GB something yang bisa kalian pakai ya guys. Terus di sini kalau kalian melihat secara detail speknya lagi, di sini kita melihat about tabletnya. Di sini about tabletnya dia menggunakan apa namanya Harmony OS versi 3.0, kemudian pakai prosesornya Qualcomm Snapdragon 680, nice ya. Kemudian resolusinya 2K ya guys, 2000 x 1200. Kemudian di sini security patch-nya 1 Oktober 2022. Jadi ini sebenarnya Android base-nya ya guys. Terus kemudian di sini kita melihat untuk software update sudah ada belum. Di sini sepertinya masih belum ada update. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya waktu review terkait Harmony OS juga. Oh, ternyata ada ya guys untuk update nih 500 MB. Nanti kita akan download untuk kita bahas lebih lengkapnya waktu review aja. Kemudian kita akan setup untuk download beberapa aplikasi untuk lihat lain-lainnya. Sekedar informasi, kalian bisa pakai namanya App Gallery ini untuk download beberapa aplikasi yang kalian butuhkan. Kalau misalnya tidak ada di App Gallery, kalian bisa download dari APK Pure atau misalnya dari aplikasi pihak ketiga. Cuma memang kelemahannya di Huawei itu dia App Store-nya itu dia
untuk update itu harus install ulang anggapannya. Jadi kalau saya ada update itu agak disayangkan, jadi memang butuh waktu ya guys. Dan kita akan setup terlebih dahulu, kita akan download beberapa aplikasi buat kita lihat detail spek dari Huawei MatePad SE ini, sekaligus habis itu kita akan tes stylus ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah download beberapa aplikasi. Kita mulai dari aplikasi ID 64 terlebih dahulu. Kita mau lihat di sini dia untuk RAM-nya 4 GB, kemudian storage-nya sisa 44,62 GB dari 64 GB. Kemudian Bluetooth versinya harusnya bukan 4 plus tapi 5 titik sekian karena ini Snapdragon 680. CPU-nya Qualcomm Snapdragon 680, 8 core, 4 core performance, 4 core hemat daya. Kemudian layarnya di sini layar IPS 2K. Kemudian refresh rate 60 Hz ya guys, 225 dpi. Kemudian baterainya di 7250 mAh. Kemudian untuk Android-nya di sini Android 12 dengan security di 5 Desember 2021 secara Android 12-nya ya guys. Kemudian device-nya di sini dia kamera belakangnya 5 megapiksel, kamera depannya 2 megapiksel ya guys. Kemudian kita mau lihat secara sensor box-nya. Kita mulai secara sensor box-nya. Secara sensor box kalau kalian lihat dia cuma ada accelerometer, light sensor sama sound sensor. Jadi kalau light sensor di sini dia hardware ya guys. Kemudian accelerometer dia hardware, sound sensor juga hardware. Jadi nggak ada orientation, nggak ada gyroscope, nggak ada proximity, nggak ada magnetic ya. Memang kalau proximity ini sebenarnya buat HP sih sebenarnya. Kalau buat tablet sih nggak terlalu butuh. Kemudian untuk multitask kita coba, untuk multitask testernya di sini kita coba dia di maksimal di 10 sih ini harusnya guys. Jadi pasti genap 10 multitouch. Terus untuk dev check kita pastikan sekali lagi. Dev check di sini kita lihat hardware-nya benar ya, untuk layarnya benar. Kemudian di sini kita bisa lihat Bluetooth support iya, low latency audio iya, Pro Audio iya, MIDI support iya, untuk codec-nya lumayan. Untuk USB host sudah support OTG, untuk Type-C-nya, fingerprint tidak ada. Inframerah tidak ada, NFC tidak ada, GPS tidak ada. Di sini kedetek tidak ada GPS ya guys. Jadi di sini ada untuk face unlock ada pakai kamera depan. Kemudian untuk di sini Wi-Fi-nya dia L3. Jadi kalau kalian buat nonton Netflix maksimal di 540p. Jadi belum bisa nonton di resolusi Full HD. HD pun juga nggak bisa ya guys. Jadi dia maksimal di 540p. Kemudian baterai 7250 mAh. Kemudian kita mau lihat secara kamera 5 megapiksel, kamera depan 2 megapiksel. Terus kita lihat kamera 2 API-nya di sini dia level 3. Kemudian device info HW Plus, kita lihat di sini storage-nya dia pakai eMMC, jadi 64 GB-nya eMMC. Kemudian Asus-nya 680, kemudian seperti biasa nggak ada yang beda-beda, sama aja kayak tadi. Kemudian di sini untuk kameranya, di sini dia kameranya ngawur ya guys, ini 48 megapiksel nggak ada, ini kamera 5 megapiksel sama 2 megapiksel. Terus untuk kita mau lihat sekali lagi untuk kameranya, kita mau lihat di sini kameranya ada gimana aja. Kita load this time only, agree. Di sini kita melihat di sini ada kameranya, ada mode foto, video, ada more, di sini ada more-nya, ada pro, ada panorama, time lapse sama stiker ya guys. Untuk pro-nya sendiri dia standar ya guys untuk modenya. Ya untuk sebuah tablet termasuk ya standar ya guys. Jadi memang secukupnya untuk sebuah tablet. Kemudian untuk kita mau lihat secara stylusnya, kita coba untuk IBIS Pen ya. Kita pakai IBIS Pen. Di sini kita coba aja My Gallery, di sini kita coba Untitled di sini. Di sini kita coba pakai pertama itu Baseus Universal Stylus ya guys. Jadi Baseus Universal Stylus. Kita coba untuk edit di sini. Kita coba ya guys untuk tes stylus, semoga kelihatan untuk tes. Kelihatan nggak ya? Kelihatan tes. Masih ada delay-nya, tapi ya masih bisa dipakai ya guys untuk tes stylus. Jadi kalau kalian lihat di sini kelihatan ya untuk tes stylusnya. Tes stylus. Memang kurang nyaman buat nulis untuk pakai Baseus Universal Stylus. Kita coba untuk stylus berikutnya, tapi kita clear dulu di sini. Untuk Wiiwu ini kayaknya Wiiwu-nya kita lagi bermasalah, kita ganti ke Miles aja. Jadi kita pakai Miles di sini, coba kita pakai Miles. Coba ya untuk tes stylus. Ini delay-nya lumayan berasa, jadi
tes stylus. Ini lumayan berasa ya guys untuk stylusnya, delay-nya nih. Kalau kalian lihat, jadi memang ini nggak bisa support palm rejection. Yang pasti untuk stylus di Android itu setahu saya nggak support untuk palm rejection juga. Kecuali kalau misalnya memang sudah disupport dari suppliernya atau dari developernya dari Huawei atau dari Samsung sendiri. Kita coba untuk clear dulu. Di sini kita clear. Ya, jadi untuk Miles ini ya masih lebih better tapi tidak sebagus dari Baseus Universal. Terus kita coba satu lagi, Baseus Active Passive. Jadi ini sebenarnya adalah stylus yang ditujukan buat iPad. Tapi kita coba di sini dia nggak bisa berfungsi ya guys untuk stylusnya, meskipun ini sudah nyala nggak berfungsi. Jadi paling kalian cuma bisa pakai belakangnya. Ini kalian bisa pakai buat tes stylus universal. Jadi untuk yang basis aktif pasif ini kita tidak terlalu menyarankan. Jadi kalau memang kalian butuh stylus banget, ambillah Miles ya. Kayaknya Miles ini yang lebih better daripada basis universal stylus. Tapi yang menurut kita sih agak disayangkan aja sih. Ini kita juga nggak bisa tes untuk yang Vivo karena memang dia kayaknya lagi rusak ini stylusnya. Tapi overall untuk tes stylusnya seperti itu. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak berharap untuk stylus di tablet ini. Jadi memang tabletnya kayaknya didesain memang untuk entertainment use, meskipun bukan untuk Netflix, karena Netflix tidak bisa resolusi tertingginya ya guys. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Kurang lebih seperti itu untuk preview dari Huawei MatePad SE. Untuk speknya nanti kita akan bahas lebih lengkapnya kayak di review untuk kayak misalnya zoom bisa virtual background atau tidak, kemudian kayak fitur-fiturnya apakah oke atau tidak oke pakai Huawei ini, untuk cukup nggak sih untuk penggunaan sehari-hari, apakah tidak ada masalah kalau tidak pakai Google. Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya waktu di video review. Jadi thank you sudah nonton video ini, dan jangan lupa like video kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.